Pelatih Swiss anggap Inggris terbebani ekspektasi. Inggris belum tampil meyakinkan di ajang Piala Eropa kali ini, dan pelatih Swiss yakni Murat yakin merasa hal itu dikarenakan banyaknya ekspektasi kepada The Three Lions. Diketahui kritik banyak diterima oleh Inggris selama ajang Euro kali ini. Sebagai finalis edisi sebelumnya, Inggris dianggap tidak bisa bermain bagus, padahal lawannya relatif mudah untuk dikuasai. Ada banyak ekspektasi tentang Inggris selama babak penyisihan grup, agar mereka mendominasi grup dan mereka meraih hasil yang maksimal, ujar dari Murat yakin. Bek Romania jagokan Belanda jadi juara Euro 2024. Bek timnas Rumania yakni Radu Dragusin tidak malu-malu mengaku keunggulan dari kualitas timnas Belanda. Dragusin bahkan menilai Belanda merupakan salah satu tim kandidat juara Euro 2024. Belanda berhasil melaju ke babak perempat final Euro 2024 setelah mencatatkan kemenangan atas Rumania. Belanda punya peluang besar untuk bisa menjadi juara Euro, ujar dari Dragusin. Rudiger tak sabar hadapi Spanyol di Euro 2024. Babak perempat final Euro 2024 menghadirkan dua tim papan atas, Spanyol versus Jerman, dan duel dijadwalkan pada Jumat malam. Kedua negara juga sama-sama produktif dalam urusan menjebol gawang lawan. Jerman sudah membuat 10 gol sementara Spanyol mengemaskan 11 gol. Tak ayal Jerman dan juga Spanyol jadi kandidat terkuat juara Euro 2024 dan pertemuan keduanya sangatlah dinantikan. Dan Antonio Rudiger pun tak ketinggalan menyampaikan antusiasmenya menghadapi tim Spanyol tersebut. Antonio Rudiger tak sabar menghadapi pertandingan kontra La Furia Roja. Hadapi Swiss, Inggris siap melakukan perubahan signifikan. Manajer timnas Inggris Gareth Southgate dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan signifikan pada sisi taktik jelang laga Swiss dalam lanjutan Euro 2024. Dilansir dari The Times, Southgate kini tengah melakukan eksplorasi tentang sistem baru untuk menghadapi Swiss. Di antaranya adalah akan menggunakan formasi 3 bek bertahan pada laga tersebut. Buffon putuskan tetap lanjut di tim nasional. Gianluigi Buffon telah memutuskan untuk tetap bekerja sama di timnas Italia. Buffon menjabat sebagai manajer timnas Italia sejak Agustus yang lalu. Namun dia sempat mempertimbangkan masa depannya setelah Italia kandas di babak 16 besar Piala Eropa. Keputusan kini sudah diambil dan Buffon memilih lanjut bekerja sama untuk skuad Italia setelah bertemu sang presiden yakni Gabriele Gravina. Euro 2024, Arda Güler sama rekor Ronaldo dan juga Wayne Rooney. Arda Güler memberikan kontribusi positif untuk timnas Turki saat menang atas Austria di Euro 2024. Pemain 19 tahun itu menyamai rekor milik Cristiano Ronaldo dan juga Wayne Rooney. Opta mencatat Güler menyamai rekor dari Ronaldo dan juga Wayne Rooney di ajang Euro 2004. Mereka menjadi remaja yang mencatatkan gol dan juga assist dalam satu edisi Pesta Bola Eropa. Kontribusi Güler terus dinantikan. Tim asuhan dari Vincenzo Montella akan berhadapan dengan Belanda di babak perempat final. Messi dan Fernandes absen dari tim Olimpiade Argentina. Timnas Argentina tidak akan diperkuat oleh Lionel Messi dan juga Enzo Fernandes dalam ajang Olimpiade Paris 2024. Sebagai gantinya penyerang Man City yakni Julian Alvarez akan disertakan dalam tim besutan dari Javier Mascherano tersebut. Meski tanpa Messi, Mascherano yang sempat mendulang 2 medali emas ketika mentas sebagai pemain sudah menyiapkan 3 pemain senior guna berpartisipasi membela negaranya semacam Geronimo Rulli, Nicolas Otamendi dan juga Julian Alvarez. Di ajang tersebut Argentina akan memainkan laga pembuka grup B melawan Maroko pada tanggal 24 Juli dan mereka satu grup dengan Ukraina dan juga Irak. Elkan Bagot masuk ke dalam skuad FC Stone di Premier League. Ada nama Elkan Bagot dalam skuad FC Stone yang akan tampil di Premier League di musim ini. Di laman resmi Premier League, nama Elkan terpampang bersama 10 bek FC Stone yang lain. Di saat yang sama Elkan dikabarkan akan dipinjamkan lantaran kecil kemungkinan buat dirinya untuk bisa bermain secara reguler. Dan manajer FC Stone yakni Kieran McKenna menyebut bahwa Elkan Bagot masih harus menimba ilmu di klub yang lain. Selagi masih muda, Elkan juga harus mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak sebelum bertanding di level tertinggi.
Real Madrid segera berpisah dengan Dani Ceballos. Real Madrid nampaknya sudah bersiap berpisah dengan Dani Ceballos di bursa transfer musim panas ini. Mereka sudah menetapkan harga jual dari sang pemain asal Spanyol tersebut. Saat ini Dani Ceballos masih memiliki kontrak hingga tahun 2027 dan Madrid meminta valuasi tak kurang dari 20 juta euro bagi siapapun tim yang ingin bisa membawa mantan pemain Arsenal itu keluar dari Santiago Bernabeu. Bonucci dalam pertimbangan kembali ke timnas Italia. Mantan pemain Juventus yakni Leonardo Bonucci dikabarkan bakal merapat ke dalam jajaran tim kepelatihan tim nasional Italia yang dipimpin oleh Luciano Spalletti pasca tersingkir di ajang Euro 2024. Leonardo Bonucci secara resmi memutuskan gantung sepatu pada akhir musim yang lalu dan Fenerbahce menjadi tim terakhir Bonucci yang ia bela sejak bergabung dari Union Berlin secara gratis di bulan Januari 2024 silam. Bukan rahasia lagi bahwa ia ingin tetap berada di dunia sepak bola dan menjadi seorang pelatih. Oleh karena itu, Bonucci dianggap sangat termotivasi untuk mendapatkan pengalaman pertamanya sebagai bagian dari staf ruang ganti. Dibanding ke Marseille, Mason Greenwood lebih ingin ke Italia. Marseille Center dikabarkan dengan Mason Greenwood di bursa transfer musim panas ini. Namun sosok asal Inggris tersebut lebih condong merapat ke Italia dibandingkan harus menyeberang ke Prancis. Laporan yang sama juga mengklaim jika ia bakal menolak pendekatan yang dilakukan oleh tim besutan dari Roberto De Zerbi. Padahal namanya digadang-gadang bakal menjadi andalan bagi Los Pochettino di lini depan. Di sisi lain, sang pemain berharap Lazio bisa menyelesaikan transfernya lebih cepat. Dikabarkan Lang Roma disebut siap membuka penawaran sekitar 20 juta euro plus presentasi pelepasan kepada Manchester United. Atletico Madrid tertarik angkut bek milik timnas Slovakia. Penampilan dari David Hanko bersama timnas Slovakia ternyata mendapatkan perhatian dari Atletico Madrid. Menurut laporan Relevo, Atletico sedang mempertimbangkan opsi untuk bisa mendatangkan Hanko dari Feyenoord di bursa transfer musim panas. Dalam laporannya, Relevo mengklaim proses negosiasi antara Atletico dengan Feyenoord telah berlangsung sejak beberapa pekan yang lalu dan Feyenoord disebut hanya bersedia melepas Hanko apabila ada tawaran di angka 35 hingga 40 juta euro. Biar laku cepat, Manchester United siap jual rugi Jadon Sancho. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah jenggat terhadap Jadon Sancho. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Manchester United saat ini tengah mengupayakan untuk bisa menjual Sancho. Mereka bahkan siap menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah agar sang pemain laku cepat. Awalnya Manchester United diketahui berminat menjual Sancho di angka 40 juta pound sterling karena mereka membayar hampir 2 kali lipat dari harga saat ini saat ia menebusnya dari Borussia Dortmund. Namun Manchester United kini dikabarkan siap mendengarkan tawaran yang lebih murah dari angka itu untuk transfer dari Jadon Sancho. Habis dicampakkan, Manchester United mau datangkan Sergio Reguilon. AS melaporkan bahwa Reguilon berpotensi kembali memperkuat setan merah di musim depan karena Manchester United berminat untuk bisa mendatangkannya lagi. Menurut laporan tersebut, MU memutuskan untuk bisa mendatangkan Reguilon sekali lagi karena mereka sangat membutuhkan bek kiri yang baru. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Manchester United tidak akan kesulitan untuk bisa mendapatkan jasa Reguilon. Tottenham tidak berencana untuk bisa mempertahankan sang bek karena Ange Postecoglou tidak melihat sang bek cocok dengan skema permainannya. Marco Corella coba bujuk Nico Williams ke Chelsea. Chelsea merupakan salah satu klub yang dikaitkan oleh Nico Williams dan bek timnas Spanyol Marco Corella mengaku sedang berusaha untuk bisa membujuk Williams agar mau pindah ke Stamford Bridge. Williams juga santer dikaitkan dengan Barcelona, namun Corella menyuruh sang winger untuk segera bisa bergabung dengan Chelsea. Atalanta sepakat ke Nicolas Zaniolo. Menurut laporan dari Sky Italia, Zaniolo bakal kembali ke Serie A dan menghabiskan musim 2024-2025 bersama Atalanta. Atalanta telah mencapai kesepakatan transfer Zaniolo dengan Galatasaray. Pemain berusia 25 tahun itu bakal merapat ke pangkuan Latia dengan status pinjaman hingga akhir musim. Atalanta memiliki opsi untuk bisa mempermanenkan jasa Zaniolo dengan bandrol mencapai 16 juta euro plus bonus sebesar 2,5 juta euro. Opsi tersebut menjadi kewajiban apabila Zaniolo tampil dalam 60-65% pertandingan bersama Latia.
Bayern Munchen dan Fulham sepakat transfer dari Joao Palhinha. Bayern Munchen selangkah lagi mendapatkan gelandang Fulham yakni Joao Palhinha, sebab Dortmund baru saja mencapai kesepakatan dengan kubu sang pemain. The Athletic melaporkan bahwa Bayern Munchen sudah sepakat dengan harga mencapai 43 juta pound sterling atau sekitar 759 miliar rupiah. Nantinya juga ada bonus-bonus yang totalnya mencapai 5 juta euro. Palhinha sendiri diperkirakan akan menjalani tes medis di markas timnas Portugal di ajang Euro kali ini. Belum diketahui berapa lama durasi kontrak dari Palhinha. Dia akan menjadi pembelian kedua Bayern Munchen di musim panas ini setelah bek Jepang yakni Hiroki Ito. Arsenal capai kesepakatan pribadi dengan Riccardo Calafiori. Raksasa Premier League yakni Arsenal sudah mulai panas di bursa transfer musim panas ini dan kabarnya telah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek muda Polonia yakni Riccardo Calafiori. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Arsenal kabarnya sudah mengirimkan proposal jangka panjang kepada Calafiori. Arsenal diklaim bakal memberikan kontrak berdurasi hingga tahun 2029 dengan besaran gaji mencapai 3,5 juta euro atau setara dengan kurang lebih 61,7 miliar rupiah per tahunnya. Arsenal pun bersaing ketat dengan rival mereka yakni Chelsea yang juga kabarnya tengah serius mendekati Polonia untuk bisa membajak Calafiori. Manchester United ingin CLBK sama Romelu Lukaku. Ada kabar baru beredar seputar aktivitas transfer dari MU. Tim berjuluk Setan Merah tersebut dikabarkan tertarik untuk bisa memulangkan Romelu Lukaku ke Old Trafford. Menukil laporan dari Calcio Mercato, beberapa tahun terakhir ia bermain di Serie A dan menunjukkan performa yang cukup impresif. Jadi MU mulai melirik Lukaku sebagai opsi untuk transfer mereka. Chelsea diketahui membandrol Lukaku di angka 40 juta euro dan mahar transfer itu dikabarkan masih cukup terjangkau untuk Setan Merah.